Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqa nur ala qulubil mu'minin wa ja'alaha sababa lis'adatil 'amilin al-mukhlasin. Fatuba liman amana billahi wa man ittaba'a sunnata khataman nabiyyin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-maliku haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Wa qad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah salat Jumat rahimakumullah. Pertama, marilah kita senantiasa dari hati yang paling mendalam kita haturkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang telah diberikan kepada kita. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan. Sehingga dengan berbagai nikmat tersebut, pada kesempatan Jumat yang penuh berkah ini, kita masih bisa hadir di masjid kita tercinta ini untuk menunaikan ibadah sholat Jumat. Mudah-mudahan setiap amal salih yang kita lakukan akan dicatat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, assalatu wassalam, mudah-mudahan senantiasa terlimpah dan tercurah kepada junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alladzi adal amanah wa ballagha risalah wa nasahal ummah wa jahada fi sabilillahi haqqa jihadih hatta atahul yakin. Dan mudah-mudahan kelak kita di akhirat akan mendapatkan syafaat beliau. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah salat Jumat rahimakumullah. Setiap Jumat khatib selalu menyampaikan wasiat kepada jamaah untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini menjadi salah satu rukun dalam khutbah Jumat. Maka sesungguhnya ini adalah isyarat betapa pentingnya kita menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa tersebut. Karena sesungguhnya nanti di akhirat Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan menilai manusia dari pangkat dan jabatan yang disandangnya. Camatkah ia, bupatikah dia, bahkan presidenkah dia, itu nanti tidak akan jadi perhitungan nanti di akhirat. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala tidak akan menilai manusia itu dari harta kekayaan yang dia miliki. Apakah dia seorang miliarder, apakah dia seorang yang hartanya itu bahkan triliunan, tidak akan jadi masalah. Yang menjadi penilaian Allah taala kepada hambanya nanti di akhirat hanya satu. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu adalah yang paling bertakwa kepada Allah. Maka ketika pangkat dan jabatan digabungkan dengan ketakwaan, maka itu akan menjadikan seorang hamba menjadi hamba yang mulia. Ketika kekayaan, harta yang dimiliki digabungkan dengan ketakwaan, maka jadilah dia hamba yang mulia di sisi Allah. Sehingga sesungguhnya bisa kita simpulkan bahwa perjalanan hidup kita di dunia ini adalah perjalanan untuk meraih derajat takwa. Tidak apa-apa kita tidak bergelar profesor doktor. Tidak masalah kita tidak mendapatkan pangkat dan jabatan, asal ketika kita meninggalkan dunia ini kita berstatus sebagai hamba Allah yang bertakwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, pesan Al-Quran. Dan jangan engkau sekali-kali meninggalkan dunia ini kecuali dalam keadaan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak heran kalau kemudian takwa ini selalu dipesankan oleh setiap khatib dalam khutbah Jumatnya.
Karena inilah yang akan menjadi penilaian kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka para jamaah rahimakumullah, perkenankan dalam khutbah Jumat yang singkat ini khatib menyampaikan upaya-upaya apa yang perlu kita lakukan agar takwa ini bisa tumbuh subur dalam diri kita. Yang pertama, agar takwa ini selalu terjaga adalah kita harus mempunyai sifat atau mempunyai sikap mahabbatullah, menaruh kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala di atas segala-galanya. Mahabbah atau rasa cinta itu adalah anugerah yang diberikan oleh Allah taala kepada setiap makhluknya. Maka cinta yang utama bagi seorang hamba adalah cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua cinta kepada Rasulullah, dan yang ketiga baru kepada yang lain-lainnya. Ketika kita dalam hidup ini sudah menaruh kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala di atas segala-galanya, maka itu berarti jiwa takwa itu ada di dalam diri kita. Contoh Nabi Ibrahim alaihissalam, yang ini mungkin panjenengan sudah pernah mendengar semua. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam diperintah oleh Allah taala untuk menyembelih putra tercintanya Ismail, yang ketika itu yang paling dicintai oleh Nabi Ibrahim adalah Ismail sebagai putra satu-satunya yang lama ditunggu kehadirannya. Tetapi begitu turun perintah Allah, sembelihlah anakmu, maka Nabi Ibrahim dengan penuh ketakwaan, dengan penuh kesungguhan menjalankan perintah Allah tersebut. Maka jadilah Nabi Ibrahim sebagai Khalilullah, kekasihnya Allah, karena beliau mempunyai kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan cintanya itu tidak bisa dikalahkan dengan apapun saja yang ada di dunia ini. Maka hendaknya mari kita taruh kecintaan kita kepada Allah itu sebagai yang nomor satu di atas kecintaan kita kepada apapun saja yang ada di dunia ini. Yang kedua, upaya kita untuk bisa menumbuh suburkan ketakwaan dalam diri kita adalah dengan muraqabah, merasa senantiasa diawasi oleh Allah, sehingga kita berhati-hati dalam kehidupan ini. Karena Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha mendengar dan maha melihat, dan setiap apapun yang kita lakukan pasti akan dimintai pertanggungjawaban jawab. Ketika orang itu sudah muraqabah, sudah merasa diawasi langsung oleh Allah, inilah sumber disiplin yang paling utama. Kenapa orang itu mau melakukan korupsi? Karena dia belum yakin bahwa Allah itu mengawasi. Dia hanya berusaha menghindar supaya orang tidak tahu. Kalau hanya sekedar orang tidak tahu, banyak cara yang bisa kita lakukan. Tetapi ketika kita sudah merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, CCTV-nya Allah itu 24 jam kepada kita, maka ini akan menjadikan kita sebagai orang yang bertakwa, takut kepada Allah. Dalam Al-Qur'an Surat Al-Hadid ayat nomor 4, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum, wallahu bima ta'maluna basyir." Dan Dia Allah Subhanahu wa taala bersamamu dimanapun engkau berada. Allah Maha mengawasi. Wallahu bima ta'maluna basyir, dan Allah itu akan senantiasa melihat apa yang engkau kerjakan. Jikalau ayat ini bisa kita tanamkan dalam hati kita, maka akan ada sebuah energi positif dalam diri seseorang itu untuk senantiasa berlaku jujur. Tidak usah penataran, tidak usah diberi teori yang macam-macam. Ketika dia sudah yakin bahwa Allah ma'akum aina ma kuntum, Allah itu akan bersama kita dimanapun kita berada, maka ini adalah merupakan sumber kejujuran dan sumber kedisiplinan, sehingga ini akan menyuburkan ketakwaan yang ada di dalam diri kita. Yang ketiga, bagaimana cara kita menumbuhkan ketakwaan yang ada dalam diri ini adalah dengan menjauhkan diri kita dari penyakit-penyakit hati. Penyakit yang mengotori hati kita ini akan bisa menjauhkan kita dari nilai-nilai takwa itu. Apa penyakit hati itu? Misalkan riya, sum'ah, ujub, takabur, iri hati, dengki. Itu semua penyakit-penyakit hati yang akan
merusak tanaman ketakwaan yang ada dalam diri kita. Itu ibarat hama yang akan menghancurkan tanaman ketakwaan yang ada dalam diri kita. Maka supaya kita dijauhkan dari penyakit-penyakit hati tersebut, marilah kita sirami hati kita itu dengan zikrullah, dengan memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian takwa ini akan menjadi tumbuh subur dalam diri kita. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang muttaqin, yang nanti kita dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala surga yang seluasnya seluas langit dan bumi. Itu disediakan untuk hamba-hambanya yang bertakwa. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa membawa manfaat. Kita senantiasa diberi kekuatan lahir dan batin oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berjuang menjadikan diri kita sebagai hamba-hamba Allah yang muttaqin. Demikian yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Inna ahsanal kalam kalamu wahil malikil mannan wa wahu subhanahu wa ta'ala yaqul wa bi qawlihi yahtadil muhtadun wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'alakum turhamun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa qurabbikfir warham wa anta arhamur rahimin. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam as-sayyidas sadat wa ala alihi wa sahbihi ahlul fadaili wal karamat. Amma ba'du fa ya ibadallah ikhwatal iman rahimakumullah. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallahi la'alakum turhamun la'alakum tuflihun. Waqad qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'asyadiqin. Fa ya ikhwatal iman rahimakumullah, i'lamu anna Allaha amarakum bi amrin bada'a fi bi nafsi wa sana bi malaikatihi musabbihati bi qudsi. Wa qala ta'ala wa lam yazal qailan alima inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma aslih man fi salahihi salahul muslimin. Allahumma ahlik man fi halakihi salahul muslimin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wansur man nasaraddin wahdul man khadalal muslimin. Allahumma aktub salamata alaina wa ala ibadillahi salihin. Allahumma ansur ikhwanana alladhina al-mujahidina fi Filistin. Allahumma ansur ikhwanana alladhina mujahidina fi Filistin. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidina fi Filistin. Allahumma rabbana ja'alna muqimas shalah wa min dzurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfir lana wa liwalidina wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, inna Allaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wad'uhu yastajib lakum wa la dzikrullahi akbar. Aqimissalah.